Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh kembali belajar merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ibadah raya pagi hari ini, mari kita datang terlebih dahulu pada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mohon bimbingan dan penyertaan daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, terkhusus pembelajaran firman yang sebentar lagi kami akan mulai. Biarlah Engkau Allah yang boleh menyertai kami, Engkau Tuhan yang boleh memimpin kami, Engkau Tuhan yang boleh membukakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mengerti, kami boleh menjadi semakin memahami maksud dari kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini boleh termaterai dalam setiap hati kami. Kami serahkan setiap kami yang boleh beribadah dalam kesempatan pagi hari ini, baik setiap kami yang beribadah di gereja, maupun setiap kami yang pagi hari ini harus beribadah di rumah, karena satu dan lain hal, kami percaya Tuhan di tengah segala situasi yang kami hadapi saat ini, mungkin berat bagi setiap kami, tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang pegang kendali, yang boleh senantiasa menyertai kami, sehingga biarlah setiap firman yang boleh kami terima, ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan firman pagi hari ini hanya dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan buka bagian firman Tuhan kita pagi hari ini. Bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak benar. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku bagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Berbahagialah bagi kita sekalian yang boleh mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh mengendap menjadi satu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup oleh firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca bagian firman Tuhan pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ketiga, secara garis besar berbicara tentang kasih. Dalam perikopnya pun juga ditulis judul perikopnya kasih. Kasih sebagai yang terutama. Kasih menjadi center dari kehidupan kita setiap orang yang percaya, menjadi pusat dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam gaya hidup kita, dalam tindakan kita, perkataan kita, artinya dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kalau kita berbicara tentang kitab 1 Korintus, Bapak Saudara, kitab 1 Korintus ini sesungguhnya ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus pada waktu itu. Jadi kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misi pertamanya. Ketika waktu itu Rasul Paulus singgah di kota Korintus, dia pelayanan di sana kurang lebih 1,5 tahun melayani di sana, dan kemudian dia pergi ke kota lain untuk mengabarkan Injil kebenaran. Tetapi ketika dia ada di kota yang lain, kemudian dia mendengar berbagai hal yang terjadi di Korintus pada waktu itu, dan itulah yang menjadi sebab kenapa Rasul Paulus pada akhirnya menulis bagian surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan di Korintus. Kalau kita perhatikan secara garis besar, kitab Korintus ini dibagi dalam 5 bagian. 5 bagian garis besar permasalahan, tantangan yang terjadi yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di Korintus pada waktu itu. Plus tambah 1 salam penutup di pasal yang terakhir, di pasal yang ke-6. 5 garis besar itu apa saja?
Kalau kita perhatikan di bagian-bagian awal, di pasal pertama sampai yang pasal yang keempat berbicara tentang perpecahan. Jadi setelah 1,5 tahun Rasul Paulus pelayanan di Korintus dan kemudian dia pergi ke kota yang lain untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan, mulailah muncul pengajar-pengajar yang lain selain Rasul Paulus. Yang kita ketahui di sana selain Paulus ada Apolos dan Petrus. Nah, mereka punya pengikut masing-masing. Ada beberapa pengikut yang mengikuti Paulus, yang dididik oleh Paulus. Kemudian ketika Apolos masuk di sana, ada orang-orang pula yang mengikuti Apolos dengan ajarannya. Kemudian ketika Petrus masuk, ada orang-orang juga yang mengikuti Petrus dengan ajarannya. Dan pada dasarnya tidak ada yang salah dari setiap ajaran yang ada. Yang salah adalah pola pikir orang-orang pengikut-pengikut ini. Mereka merasa yang paling benar. Pada akhirnya timbullah perpecahan. Bagian pertama berbicara tentang perpecahan. Merasa paling benar, merasa paling... Di sana Rasul Paulus katakan, melalui bagian firman Tuhan dijelaskan bahwa ini bukan ajang kontes popularitas, siapa lebih besar dari siapa, enggak. Tetapi berbicara tentang Injil kebenaran firman. Kemudian di bagian yang kedua berbicara tentang hubungan yang sudah rusak, penyimpangan-penyimpangan seksual, hubungan-hubungan yang didasarkan atas kebebasan menurut pribadi mereka. Nah, Bapak Saudara bisa perhatikan di pasal yang kelima sampai yang ketujuh. Banyak orang berpikiran, muncul pandangan-pandangan yang keliru bahwa apa yang mereka lakukan itu bebas sebebas mereka. Mereka merasa kami bebas di dalam Kristus. Rasanya kalau kita dengar rasanya benar ya, bebas di dalam Kristus. Tapi apakah artinya itu bebas dalam Kristus, bebas-bebasnya? Enggak, ada sesuatu yang harus dikekang. Kemudian bagian yang ketiga berbicara tentang makanan, tentang persembahan-persembahan berhala. Orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan pada akhirnya menimbulkan konflik di sana. Bagian yang keempat berbicara tentang pertemuan-pertemuan ibadah. Ada orang yang merasa benar, ada orang yang merasa ini muncul ajaran-ajaran yang palsu. Kemudian di bagian yang terakhir berbicara tentang kebangkitan. Ada golongan-golongan yang tidak percaya tentang kebangkitan, tentang teori kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, 5 garis besar ini yang menjadi inti permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Untuk itulah Rasul Paulus menulis bagian surat ini ditujukan kepada orang-orang di Korintus pada waktu itu, supaya mereka melihat setiap bagian melalui Injil. Intinya apa? Oleh karena kebangkitan, setiap orang-orang itu kita memiliki alasan untuk kita bersatu. Tidak ada lagi membeda-bedakan, kamu golongan siapa, kamu golongan siapa, enggak. Kita memiliki motivasi untuk menjaga integritas pelayanan kita. Melalui Injil, ada kekuatan untuk mengasihi orang lain lebih lagi daripada mengasihi diri kita sendiri. Oleh kebangkitannya, kita diajarkan memiliki kemampuan untuk melewati rasa percaya di dalam Tuhan. Bapak Saudara, gambaran Injil yang ditulis Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus ini adalah sebuah pernyataan tentang Yesus yang membuka sebuah realitas yang baru. Nah, akhirnya kita mau belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Secara khusus dalam pasal yang ke-13 masuk di dalam bagian pertemuan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada waktu itu tentang pekerjaan Tuhan. Saudara, dalam perikop yang sama, judulnya kasih. Kalau kita baca dari pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ketiga tadi, secara garis besar berbicara tentang kasih. Bahwa segala sesuatu berpusat yang namanya kasih. Saya berjudul bagian firman Tuhan pagi hari, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Kalau kita baca secara seksama ayat 1 sampai yang ketiga, rasa-rasanya segala sesuatu apapun yang ada dalam kehidupan kita, kemampuan, kepandaian, kecerdasan, segala sesuatunya itu akan menjadi sia-sia tanpa ada kasih di dalamnya. Benar ya? Bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, secara khusus ayat yang pertama sampai yang ke-13, ini merupakan firman Tuhan yang sangat lengkap penjelasannya. Firman Tuhan yang memberikan pemahaman yang sangat berguna bagi kehidupan kita setiap orang Kristiani. Untuk kita lebih menguasainya, sehingga kita boleh memiliki pemahaman menjadikan kasih itu sebagai prioritas yang wajib dalam kehidupan kita. Menjadikan prioritas yang wajib kita lakukan. Karena bagaimanapun kehidupan kita saat ini, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melaksanakan kasih itu dalam kehidupan kita. Mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita.
Contohnya apa? Karena kasihnya kita boleh ada sampai saat ini. Karena kasihnya Tuhan memberkati segala apa yang kita kerjakan sampai saat ini. Bapak saudara, Tuhan Yesus sudah mengawali itu semua. Artinya yang perlu kita ketahui bahwa kitab 1 Korintus ini merupakan bagian dari sebuah korespondensi panjang antara Paulus dan orang-orang Kristen di Korintus. Apa sih itu korespondensi? Bapak saudara, korespondensi ini sebuah pengutaraan maksud. Jadi mengutarakan maksud dengan menggunakan komunikasi tulis. Kalau pada waktu itu Rasul Paulus menggunakan surat yang dikirim. Makanya banyak dicatat, ditemukan oleh ahli-ahli Taurat pada waktu itu bahwa surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus tidak disampaikan secara langsung, tidak. Sebagian besar ditulis melalui surat yang dikirimkan kepada jemaat Tuhan di kota A, kota B, kota C. Bukan hanya Korintus, banyak kota-kota yang lain. Ya. Saudara, dari apa yang berhasil disampaikan oleh Rasul Paulus melalui korespondensinya, kita mendapatkan gambaran yang baik tentang Paulus sebagai seorang gembala. Gembala yang menggembalakan kawanan dombanya, bukan hanya di satu kota, tapi di banyak kota, yang senantiasa menerapkan Injil pada masalah-masalah yang timbul dalam jemaat, dan berusaha mempertahankan orang-orang Kristen Korintus di bawah pelayanannya. Konteks pertama, ketika terjadi perpecahan di sana, ada berbagai golongan yang ada, Rasul Paulus ingatkan bahwa ini bukan ajang kontes popularitas. Ingat Injil yang kamu hidupi. Begitu pula dalam bagian firman Tuhan ini, dalam pasal yang ke-13, kalau kita membaca dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-13, di 1 Korintus ini semuanya menjelaskan tentang jemaat di Korintus yang mana kita ketahui bahwa jemaat tersebut pada umumnya adalah orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang membanggakan diri karena mereka memiliki roh. Mereka bukan orang yang biasa loh, mereka dikatakan orang yang pintar sebenarnya. Makanya dikatakan mereka membanggakan diri mereka karena merasa memiliki roh. Mereka merasa bijaksana, mempunyai pengetahuan khusus lebih daripada jemaat yang lain. Bapak saudara bisa perhatikan di 1 Korintus pasal yang pertama ayat 20 sampai 29. Di pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang kedua. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka menyombongkan kedewasaan mereka, seolah-olah mereka telah mencapai tujuan iman mereka. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, kedewasaan yang menurut pandangan mereka berbeda dengan kedewasaan kekristenan yang sesungguhnya. Pada akhirnya itu yang membuat Rasul Paulus menulis bagian surat ini. Saudara, karena mereka mempunyai semua karunia roh, khususnya karunia berbahasa roh, pada akhirnya jemaat Tuhan di Korintus ini membanggakan dirinya sebagai orang yang paling rohani. Apakah benar demikian? Kalau orang bisa berbahasa roh, berarti dia orang yang paling rohani. Tidak ya Bapak Saudara. Bapak Saudara, kita harus pahami bahwa bahasa roh itu bukan bahasa yang bisa dipelajari. Bahasa roh itu karunia yang diberikan Tuhan, tidak ke semua orang. Ada karunia-karunia khusus yang Tuhan percayakan pada orang-orang khusus. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, sekarang bahasa roh itu bukan menjadi bahasa yang asing ya. Bahkan lucunya sekarang ada istilah kursus bahasa roh. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar, ada beberapa gereja karismatik mereka mengadakan kursus bahasa roh supaya hidupmu menerima favor dari Tuhan, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Hiduplah menggunakan bahasa roh. Jadi seolah-olah bahasa roh itu yang lebih utama daripada kasih. Tapi bagian firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu akan berakhir, tapi kasih itu terus akan ada dalam kehidupan kita. Saudara, masih banyak persoalan lain di Korintus, seperti pertikaian antar kelompok. Pasal 1, seperti apa yang saya katakan tadi, ada perpecahan. Kemudian ada semangat membalas dendam kepada orang lain, persis seperti yang telah dilakukan kepada mereka. Pasal 6, ketidakpedulian mereka terhadap saudara-saudara yang imannya lebih lemah. Pasal 8 sampai yang ke-10, ada sikap apatis, tidak mau tahu, tidak mengenal malu terhadap anggota-anggota yang lain. Masih banyak yang lain lagi Bapak Saudara. Namun kita masih menyaksikan betapa kerasnya Paulus menentang sikap mereka tersebut. Bagi Paulus, orang-orang Korintus ini telah menyangkal buah-buah roh, sementara mereka membanggakan karunia-karunianya. Mereka merasa apa yang ada dalam kehidupan mereka itu lebih daripada yang lain, bahkan lebih daripada kasih. Disinilah Rasul Paulus ingatkan kepada orang-orang di Korintus pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya Paulus menulis sebuah nyanyian tentang kasih. Kalau Bapak Saudara bisa perhatikan dalam pasal 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-13, satu perikop secara utuh tentang perikop kasih. Ini merupakan nyanyian tentang kasih yang ditulis Rasul Paulus untuk mengingatkan mereka
bahwa segala apa yang ada dalam kehidupan mereka itu Tuhan percayakan, sebenarnya titipannya Tuhan. Kalau mereka boleh ada sampai saat itu, ya semuanya karena Tuhan. Jangan sampai menyombongkan ego pribadi mereka. Rasul Paulus menulis bagian firman Tuhan ini untuk mencelikkan mata hati jemaat Tuhan di Korintus, bahwa apa yang telah dan sedang mereka banggakan hanyalah sebuah kesia-siaan, oleh karena mereka tidak memiliki yang utama, yakni apa? Kasih. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-31b. Di sana dikatakan apa? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bapak Ibu Saudara, dari segala apa yang ada dalam kehidupan kita, mungkin kita pandai bermain musik, Tuhan berikan kita talenta berdoa, talenta berkata-kata, mungkin talenta berkarunia berbahasa roh, karunia menyampaikan firman Tuhan. Tapi semuanya itu akan menjadi sia-sia tanpa karunia yang utama. Apa itu karunia yang utama? Yaitu kasih. Tanpa kasih, segalanya adalah sia-sia. Bapak Saudara, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga, di sini Rasul Paulus menyinggung setidak-tidaknya 6 hal kebanggaan manusia. Apa yang manusia bangga-banggakan? Kalau Bapak Ibu Saudara ayat pertama, bisa Bapak Ibu Saudara perhatikan, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Saudara, ayat yang pertama, ini salah satu 6 kebanggaan manusia. Ini sekaligus menjadi koreksi dalam kehidupan kita ya. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti mendengar, Bapak Ibu Saudara memperhatikan, sekalian kita melihat kedalaman hati kita. Masihkah ini ada dalam diri kita? Masihkah kebanggaan-kebanggaan ini ada dalam diri kita? Sudahkah talenta karunia yang utama itu ada dalam kehidupan kita? Kita harus ingat bahwa tanpa kasih segalanya adalah sia-sia. 6 hal kebanggaan manusia. Yang pertama, ayat yang pertama, kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat. Banyak orang merasa bangga ketika mampu berkata-kata. Di sini konteksnya bahasa roh, Saudara. Sama seperti yang saya katakan tadi, sekarang ini bahasa roh bukan satu bahasa yang asing. Ada istilah kursus bahasa roh. Tetapi apakah dengan bahasa roh kemudian kita secara otomatis bisa rohani? Enggak, Bapak Saudara. Ingat bagian firman Tuhan katakan apa? Tanpa kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing. Bapak Saudara, berbahasa roh saja tanpa kasih yang ada dalam hati kita, nol besar, Saudara. Makanya dibutuhkan kasih sebagai penyeimbang, penyelaras dalam diri kita sebagai orang percaya. Yang kedua, kebanggaan-kebanggaan apa lagi? Karunia untuk bernubuat. Wah, ngeri, Bapak Saudara. Kalau seorang punya karunia untuk bernubuat, ngomong saja rasa-rasanya sudah ditakuti. Ngomongnya fatwa. Wah. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Rasul Paulus ingatkan bahwa segala sesuatu itu tidak akan berguna kalau kita tidak punya kasih. Kebanggaan apa lagi? Pengetahuan intelektual, kepandaian, kecerdasan, kesuksesan. Berapa banyak orang yang bangga dengan segala kesuksesan yang ada dalam dirinya, tapi melupakan bahwa segala sesuatunya itu datang daripada Tuhan. Rasul Paulus ingatkan bahwa tanpa kasih itu tidak berguna. Kemudian apa lagi? Iman yang sempurna. Wah, lupa, iman yang sempurna itu kan penting, Pak. Katanya orang Kristen harus hidup di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, saya harus tegaskan bahwa memang setiap kita orang percaya hidup di dalam iman, karunia-karunia iman. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara merasa memiliki karunia iman dan hidup bangga dengan iman yang Bapak Ibu Saudara percaya, tapi tanpa memiliki kasih di dalamnya, Rasul Paulus katakan apa? Tidak ada artinya. Itu semua sia-sia. Kemudian kebanggaan apa lagi? Ada kemurahan hati. Aku jadi orang yang murah hati. Aku jadi orang gak tegelan, gampang mesak nih. Kemurah hati. Saudara, kita punya kemurahan hati baik. Memang itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tapi kita harus mendasari itu semua di dalam kasih. Jangan sampai kemurahan hati yang kita lakukan semuanya ada tendensi yang lain. Tapi saudara bisa perhatikan saat ini sekeliling kita di tengah situasi yang ada saat ini. Mungkin di media-media sosial banyak orang bersedekah ya. Banyak orang bersedekah membagi-bagikan segala sesuatu, tapi ujung-ujungnya apa? Difoto, saudara. Difoto, dijadikan konten. Nah, seperti itu. Apakah itu baik? Mungkin di satu sisi baik membagi-bagikan segala sesuatu, menolong, tujuannya menolong. Tapi di balik tujuan menolong itu ada tujuan yang lebih besar lagi.
Pada dasarnya kita tidak ada kasih ketika kita melakukan hal seperti itu. Tuluslah ketika kita melakukan segala sesuatu. Kemudian yang terakhir apa? Memberikan diri untuk dibakar. Pasal 3b, sana dikatakan apa? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, segala sesuatunya tidak akan ada faedahnya kalau tidak ada kasih di dalam diri kita. Sebagian naskah kuno yang berwibawa menambahkan bahwa frasa agar aku mendapatkan kemuliaan sampai dibakar. Konteksnya mendapatkan kemuliaan. Baik saudara, artinya apa? Bahwa kasih itu menjadi pusat dari kehidupan orang percaya. Bahkan kalau Bapak saudara perhatikan di ayat yang terakhir di pasal yang ke-13, pasal 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kenapa kasih begitu penting, Bapak saudara? Kenapa kasih itu begitu penting? Kenapa segala sesuatunya harus dilandasi oleh kasih? Karena tanpa kasih segala sesuatunya adalah sia-sia. Bapak saudara, mungkin keenam hal ini sudah ada dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk berkata-kata, berbahasa roh, karunia untuk bernubuat, karunia, kepandaian intelektual, iman yang sempurna, memiliki kemurahan hati, memberikan diri untuk Tuhan, segala sesuatunya, merasa memberi diri untuk Tuhan. Keenam ini sudah ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau keenam ini tidak didasari oleh karunia yang utama, yaitu kasih, semuanya sia-sia. Kasih yang seperti apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Kasih yang seperti Yesus, kasih yang daripada Tuhan Yesus, kasih yang rela mengorbankan dirinya, kasih yang rela untuk melakukan tanpa pamrih. Bapak saudara, kasih Yesus sempurna buat kita. Kasih Yesus yang menyempurnakan dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Bapak saudara dikasih Tuhan, sikap Paulus ini sangat jelas bahwa sekalipun ada manusia yang mampu melakukan salah satu atau bahkan keenam hal di atas yang tadi saya sampaikan, semuanya hanyalah kesia-siaan dan tidak berguna bagi siapapun jika ia tidak memiliki kasih, jika dia tidak memiliki karunia yang utama tadi. Nah, dengan demikian artinya apa? Paulus tidak sedang berusaha untuk menganulir semua karunia-karunia tersebut untuk dimiliki oleh orang-orang Kristen. Oh, berarti tidak usah punya iman yang sempurna, tidak apa-apa, Pak. Oh, berarti tidak usah punya karunia-karunia rohani, tidak apa-apa, Pak. Bukan seperti itu. Keenam hal tadi perlu ada dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Tapi itu semua harus dilengkapi oleh kasih yang daripada Tuhan. Di sini pun Rasul Paulus tidak sedang berusaha untuk menganulir semua karunia-karunia tersebut untuk dimiliki oleh orang-orang percaya. Tetapi apabila karunia-karunia tersebut didemonstrasikan hanya untuk dilihat, untuk memperoleh pujian manusia, bukan dilakukan di dalam kasih, maka semua sama sekali tidak ada faedahnya. Nah, ini yang sering saya sampaikan ya. Kita melayani Tuhan, sesungguhnya memberi diri untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Tidak ada embel-embel yang lain. Kalau masih ada embel-embel yang lain, tendensi yang lain, artinya diri kita ini sebenarnya sedang sakit. Hati kita ini sedang sakit, saudara. Nah, itu yang Rasul Paulus ingin tegaskan bagi jemaat Tuhan di Korintus pada waktu itu. Mengapa hal demikian bisa terjadi, saudara? Karena Paulus menyadari bahwa tanpa kasih, kepemilikan dan penggunaan berbagai karunia ini akan berujung pada kesombongan dan pamer diri. Benar tidak? Bapak saudara menyadari tidak? Bahkan ini sudah merasuk dalam dunia pelayanan. Merasa punya talenta lebih, aku bisa main musik, oh aku bisa menyampaikan firman, oh aku bisa punya karunia berdoa, oh aku bisa punya karunia berkata-kata. Tanpa kasih segala sesuatunya hanya untuk menyombongkan dirinya. Supaya apa? Supaya dilihat lebih daripada yang lain, dan ini dan itu. Saudara, ini bukan menghakimi ya, tetapi ini realitas yang terjadi. Ini realitas yang terjadi di dunia saat-saat ini, terkhusus dalam hal melayani itu. Di sini pun Rasul Paulus menyadari bahwa tanpa kasih, kepemilikan, penggunaan berbagai karunia ini akan berujung pada kesombongan dan pamer diri. Lah ini loh yang Rasul Paulus tidak mau terjadi bagi jemaat Tuhan di Korintus. Hal ini yang sejalan dengan ucapan yang tajam dari Tuhan Yesus untuk mereka yang menyombongkan kebaikan mereka di depan umum. Saudara bisa perhatikan Matius pasal 6 ayat yang kedua. Di sana dijelaskan ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini. Oleh karena itu Rasul Paulus pun menutup suratnya dengan menggunakan apa? 1 Korintus pasal 16 ayat 14.
Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Sudah, ini inti dari semuanya. Lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu di dalam kasih. Artinya apa? Tanpa kasih semuanya sia-sia. Tanpa kasih semuanya tidak ada gunanya. Kamu punya karunia sepintar apapun, punya iman sebesar apapun, hikmat sebanyak apapun, tapi tanpa ada kasih di dalamnya, yang ada adalah kesombongan. Yang ada adalah kecongkakan. Nah, saudara, tadi kita sudah panjang lebar berbicara kasih. Lah kemudian kalau kita berbicara kasih, sedemikian dahsyatnya kasih, sedemikian luar biasanya kasih bagi kehidupan kita setiap orang yang percaya. Kemudian gimana Pak caranya kasih itu bekerja? Kan kasih itu tidak hanya sekedar diucapkan, aku mengasihi kamu. Tidak. Kemudian bagaimana kasih itu bekerja? Nah, saudara, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Paulus tidak pernah sekalipun memberikan sebuah definisi tentang kasih. Oh, kasih itu adalah ini, kasih itu adalah itu. Kasih itu yang seperti tidak. Kalau kita perhatikan dari surat-surat Paulus secara keseluruhan, kalau kita berbicara surat-surat Paulus, ada 21 surat Paulus, saudara, yang ditulis Rasul Paulus. Walaupun ada beberapa yang masih diragukan apakah itu ditulis oleh Rasul Paulus sendiri atau tidak. Tapi kalau dilihat dari gaya bahasa, penyampaian, segala sesuatunya lebih mendekat ke Rasul Paulus. Dari segala sesuatunya itu, Rasul Paulus tidak pernah mendefinisikan secara khusus tentang makna sebuah kasih. Tapi sebaliknya, ia menunjukkan cara bagaimana kasih itu bekerja secara langsung, saudara. Tidak hanya sekedar omong tok. Makanya tadi dikatakan, kasih itu kan tidak cuma disampaikan lewat kata-kata, tidak. Lah justru itu Rasul Paulus tidak pernah menyampaikan, definisikan kasih itu adalah A, B, C, D, tidak. Tapi dia tunjukkan dengan tindakan. Ia menunjukkan cara bagaimana kasih itu bekerja. Berlawanan dengan banyak pemikiran modern yang hanya memandang kasih itu hanya sebatas emosi. Orang mungkin kalau ditanya kasih itu apa sih? Kasih itu ya emosi, kasih itu ya rasa yang keluar dari dalam diri. Apakah benar kasih itu hanya sebatas rasa? Saudara, Rasul Paulus memperhatikan bahwa ia bukanlah semata-mata apa yang dirasakan oleh seseorang. Kasih itu bukan hanya semata-mata apa yang dirasakan oleh seseorang, melainkan apa yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudara merasakan, tapi kalau tidak pernah melakukan, ya kita tidak bisa disebut kita sedang hidup di dalam kasih. Ibaratnya mek batin tok tanpa dilakukan, ya percuma. Kita bilang, wah aku masak nih orang itu ya, kok kelihatannya kok kelaparan, tidak bisa makan, cuman tidak punya rumah di pinggir jalan. Tapi kalau cuma itu di batin tok, kita tidak melakukan, apakah kita sudah hidup dalam kasih? Tidak, hanya sekedar angin lalu. Nah, di sini loh inti dari pembelajaran kita pagi ini. Rasul Paulus tidak mendefinisikan secara khusus kasih itu seperti apa, enggak. Tapi sebaliknya, dia melakukan dengan tindakan. Dia lebih percaya melihat apa yang bukan hanya sebatas apa yang dirasakan oleh seseorang, tapi kasih itu adalah apa yang dilakukannya. Nah, di sini kita dapat melihat, kita mendapatkan sifat-sifat dasar kasih dari dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kasih itu apa sih? Kasih itu dikatakan apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu bukan pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih itu lebih bersuka cita karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Dan kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Ini loh kasih yang sesungguhnya, saudara. Kasih itu tidak bisa didefinisikan. Tapi kasih itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Sesuatu yang harus dilakukan. Ini loh keunggulan-keunggulan kasih. Bapak saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8 sampai yang ke-13, Rasul Paulus memperhatikan bahwa kasih itu akan tinggal tetap sekalipun karunia-karunia yang lain hilang, lenyap. Karunia-karunia yang lain itu apa? Nubuat, bahasa roh, pengetahuan. Yang lainnya itu akan lenyap termakan zaman. Tapi kasih itu akan senantiasa ada dalam hati setiap kita. Kasih itu tidak akan pernah hilang kalau itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jadi saat ini Bapak Saudara jangan pernah berkecil hati kalau Bapak Saudara, kok aku tidak pinter main musik ya, kok aku tidak pinter ini ya, kok aku tidak pinter itu ya. Yang utama bukan itu semua. Itu semua adalah bonus daripada Tuhan. Itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, berbahagialah ketika Bapak Ibu Saudara hidup di dalam
Kasih. Ini loh keunggulannya kasih. Di dunia yang sedang berlalu, saudara, kasih adalah bagian dari kekekalan. Kalau Bapak Ibu Saudara berbicara kekekalan tidak berbicara karunia-karunia yang lain. Kekekalan itu berbicara bagaimana Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Di bagian akhir dari surat yang ditulis, Rasul Paulus menekankan bahwa keabadian kasih. Apa sih keabadian kasih? Keabadian kasih itu ketika segala sesuatu yang dimuliakan manusia sudah berlalu, kasih masih akan tetap ada. Apa yang Bapak Ibu Saudara banggakan di dunia ini? Kekayaan, kepandaian, kecerdasan, kecantikan, kepandaian, ketampanan, semuanya akan lenyap pada waktunya. Sepintar-pintarnya kita ketika kita nanti sudah mulai tua, akan pikun pada waktunya. Segandeng-gandengnya, secantik-cantiknya Bapak Ibu Saudara saat ini, semahal-mahalnya skincare apa yang Bapak Ibu Saudara beli, sampai biar tampil cantik, pada saatnya nanti semuanya akan hilang, akan keriput, akan menyusut, Pak Saudara. Tapi kasih itu akan senantiasa terus ada. Walaupun Bapak Ibu Saudara umur usia bertambah, segala sesuatu bertambah, dunia ini semakin hari semakin tua, dunia ini semakin hari apa yang ada di sekeliling kita semakin hari semakin berlalu, tapi kasih masih akan tetap ada. Kasih itu sempurna. Artinya apa? Kesempurnaan kasih itu adalah segala sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap. Segala sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bahkan karunia bahasa lidah, bahasa roh, kegemaran orang-orang Korintus pada waktu itu tergolong yang tidak sempurna. Semuanya akan lenyap, tapi kasih itu sempurna. Kasih itu tidak akan lenyap kalau kita mampu menghidupi kasih. Ketika kita berbicara keunggulan kasih, apa keunggulan kasih daripada karunia-karunia yang lain? Bapak Saudara, seberapapun besarnya iman dan pengharapan yang kita miliki, kasih itu masih lebih besar, Bapak Saudara. Iman tanpa kasih menjadi dingin, Bapak Saudara. Benar? Bapak Saudara mengimani segala sesuatu, tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya kasih, pada akhirnya apa? Banyak orang yang meninggalkan imannya karena tidak memiliki kasih dalam dirinya. Makanya dikatakan iman tanpa kasih menjadi dingin. Pengharapan tanpa kasih menjadi suram, Bapak Saudara. Bapak Saudara punya harapan tapi tanpa punya kasih, akhirnya apa? Ya jangan hanya berharap tanpa mau melangkah, Bapak Saudara. Akhirnya apa? Menjadi suram. Intinya apa, Bapak Saudara? Kasih ini adalah penggenapan iman dan pengharapan. Makanya di pasal 13 ini ayat yang terakhir tadi dikatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih ini yang harus ada dalam kehidupan kita, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita merasa bangga atas apa yang telah kita raih dalam kehidupan kita. Mungkin pendidikan, status sosial, pekerjaan, jabatan, kekayaan, pelayanan yang sukses, mungkin menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses dan lain-lain. Seringkali membutakan mata hati dan mata iman kita. Bahkan dalam dunia pelayanan sekalipun, seringkali membutakan mata hati dan mata iman kita. Kita menjadi sombong, memamerkan diri di depan sesama. Segala bentuk kemurahan seringkali dibingkai oleh kasih yang hambar, saudara. Pelayanan kepada Tuhan atau gereja dan sesama semata-mata hanya untuk memperoleh pujian, menjadi topeng pengukuhan segala bentuk kesombongan dan tebar pesona. Ini yang Rasul Paulus tidak mau, saudara. Ini pula yang Tuhan tidak mau ada dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya. Makanya dengan sangat keras Tuhan menegur jemaat Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita sudah belajar tentang jemaat Tuhan di Efesus. Mereka orang yang pintar, mereka orang yang pandai. Tapi kenapa Tuhan cela mereka? Karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Segala bentuk pekerjaan dan pelayanan mereka dicela oleh Tuhan, karena semuanya dilakukan tanpa kasih. Maka dari itu, Bapak Saudara, kita harus mengingat pesan Tuhan. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima. Bagian firman Tuhan katakan apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, mari kita lihat kedalaman hati kita. Dari awal tadi kita sudah diingatkan 6 kebanggaan yang seringkali ada dalam diri seseorang. Tapi 6 kebanggaan itu akan runtuh, tidak akan ada artinya tanpa ada karunia yang utama, yaitu
kasih. Mari kita buka hati kita, kita lihat kedalaman hati kita. Apa yang menjadi orientasi kehidupan kita saat ini? Seringkali orientasi kita terbatas hanya pada masa sekarang. Hidup masa kini. Keperluan kita, kebutuhan kita. Itulah sebabnya banyak orang yang berjuang dengan sangat kerasnya untuk memperoleh segala-galanya yang notabene bernilai sementara. Kekayaan, kepuasan diri. Saudara, itu semua sifatnya hanya sementara. Tapi seringkali itu yang banyak orang cari. Mereka melupakan karunia yang utama yang harus ada sesungguhnya dalam kehidupan kita. Yang ambil andil terbesar dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus ingat bahwa pengetahuan, jabatan, pekerjaan, pelayanan sekalipun, harta, status sosial, dan lain-lain pastilah akan berakhir di dunia ini. Semuanya tidak ada yang sempurna, saudara. Semuanya akan berlalu. Mari kita ubah mindset kita. Mari kita ubah cara pandang kita. Berorientasilah kepada kekekalan. Kejarlah kasih yang sejati. Sebab yang punya nilai kekekalan segala sesuatu dalam hidup ini. Mari kita lakukan di dalam kasih segala apa yang kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu Saudara ada sampai saat ini, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itulah kita harus hidup di dalam kasih dan kemurahannya Tuhan. Bagaimana caranya mengasihi sesama, hidup di dalam kasih? Saudara, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Dari bagian firman Tuhan yang dapat kita ambil tadi, 1 Korintus pasal 13, 1-13. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh memberikan pemahaman yang sangat berarti sebagai umat kepunyaan Tuhan dalam memiliki kasih. Dan biarlah kiranya Roh Kudus dapat menolong kita, Roh Kudus dapat membimbing kita, menuntut kita untuk melakukan kasih. Baik kasih kepada sesama dan terlebih kasih kepada Tuhan Yesus. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang kita baca ini boleh termaterai dalam hati kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Memiliki karunia yang utama, menghidupi itu dalam kehidupan kita, dan menjadi umat kepunyaan Tuhan yang setia, yang hidup benar, taat kepada Tuhan sampai akhir nanti. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap benaran firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami terima, firman Tuhan yang boleh kami dengar, ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah segala kebanggaan yang boleh ada dalam kehidupan kami sampai saat ini semuanya didasari oleh kasih yang daripada Tuhan, sehingga ini pun boleh menjadi teladan bagi setiap orang di sekitar kami. Kami boleh hidup berkenan di hadapan Engkau. Kami serahkan pribadi lepas pribadi setiap umat-Mu. Biarlah kekuatan, penyertaan, dan sejahtera yang daripada Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.